begitu, Ibu ingin mendengar langsung dari Aropa. Apakah kamu bersedia bekerja sama menjalankan aturan yang sudah disepakati ini? Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video mata kuliah teori dan praktek layanan bimbingan dan konseling, yaitu layanan konsultasi, dengan beranggotakan saya sendiri, Alfiana Wahyu Febriani, sebagai konselor. Saya Nurul Iskuma sebagai pihak ketiga. Saya Raputu Sadia sebagai konseling. Sikat. Identifikasi mengapa topik permasalahan pada video kali ini termasuk ke dalam layanan konsultasi, yaitu dikarenakan topik yang kami ambil adalah kecanduan media sosial dan menurunnya disiplin pada siswa. Nah, kasus ini termasuk pada layanan konsultasi karena bantuan yang diberikan oleh guru BK tidak secara langsung berfokus pada perubahan perilaku siswa, melainkan melalui orang tua sebagai konsultif. Nah, dalam layanan konsultasi, guru BK berperan sebagai konsultan yang memberikan arahan, strategi, dan juga saran kepada pihak ketiga agar mampu membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh konseling. Nah, pada praktik kali ini, ada Ibu Nuris sebagai orang tua datang ke ruang BK dengan berkonsultasi untuk mengenai perubahan perilaku siswa atau anaknya yang sering bermain handphone sehingga larut malam, sulit diatur, terus mengalami penurunan prestasi belajar, dan juga sering terjadi konflik dengan orang tua. Nah, selama proses konsultasi, guru BK menggali informasi dari orang tua, memberikan pemahaman mengenai kondisi remaja, serta memberikan strategi yang dapat diterapkan di rumah. Dengan demikian, fokus layanan bukan pada konseling langsung kepada siswa, tetapi pada pemberian bantuan kepada orang tua agar mampu membantu anaknya mengatasi masalah yang dialaminya. Nah, untuk ciri-ciri layanan konsultasi yang tampak dalam video konseling ini, yang pertama ada guru BK yang berperan sebagai konsultan, yang kedua ada orang tua yang berperan sebagai konsulti, ada siswa yang berperan sebagai konseli yang mengalami masalah, terus ada proses utama dilakukan antara guru BK dengan orang tua. Yang selanjutnya, guru BK memberi arahan dan juga strategi yang akan diterapkan oleh orang tua di rumah. Selanjutnya ada siswa yang baru dilibatkan pada tahap akhir untuk mengetahui dan menyepakati aturan yang telah dibuat oleh orang tua dan juga guru BK. Selanjutnya, tujuan layanan adalah untuk membantu orang tua agar mampu menangani permasalahan anak secara lebih efektif. Selamat siang Ibu Nuris. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk hadir di ruang BK hari ini. Nah, saya sangat menghargai kesediaan Ibu untuk datang dan berdiskusi bersama. Saya memahami bahwa sebagai orang tua tentu tidak mudah menyempatkan waktu di tengah berbagai kesibukan yang ada di rumah maupun pekerjaan sehari-hari. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan melalui undangan sebelumnya, hari ini kita akan melaksanakan layanan konsultasi. Nah, dalam layanan ini, fokus utama kita adalah membahas kondisi yang sedang dialami oleh Aropa, dan kita juga akan mencari strategi yang dapat Ibu terapkan di rumah untuk membantunya. Nah, di sini saya berharap Ibu dapat menceritakan segala hal yang menurut Ibu penting tanpa merasa khawatir akan dinilai atau disalahkan. Silakan Ibu bisa duduk atau memposisikan diri agar merasa nyaman. Anggap saja pertemuan kita hari ini sebagai ruang untuk berbagi dan mencari solusi bersama.
Jujur, saya datang ke sini karena memang sudah merasa sangat bingung dan kehabisan cara menghadapi Arafah. Saya merasa anak saya sekarang sangat sekali berbeda dibanding anak saya yang dulu. Baik Ibu, saya bisa melihat dari ekspresi Ibu bahwa situasi ini cukup menguras pikiran dan perasaan Ibu. Nah, saya ingin memahami kondisi tersebut dengan lebih baik lagi. Mungkin Ibu bisa diceritakan lebih lengkap lagi perubahan seperti apa yang Ibu rasakan pada diri Arafah. Kalau dulu Arafah itu anak yang cukup disiplin, Ibu. Dia memang suka bermain handphone, tetapi masih tahu batasan waktunya. Kalau saya minta belajar, dia belajar. Kalau saya minta membantu pekerjaan rumah, biasanya dia juga membantu, Ibu. Pokoknya masih cukup mudah diajak bekerja sama. Tapi sejak masuk SMA, terutama beberapa bulan terakhir ini, saya merasa perubahan itu semakin terlihat. Sepulang sekolah, dia langsung masuk kamar. Setelah ganti pakaian dan makan, biasanya dia langsung memegang handphone. Kadang sampai malam pun masih terus bermain media sosial, Ibu. Apakah perubahan tersebut terjadi secara bertahap atau Ibu merasa terjadi cukup cepat? Kalau saya perhatikan, sebenarnya bertahap sih, Bu. Awalnya saya pikir itu hanya kebiasaan. Sementara karena sedang dalam lingkungan baru di sekolah. Namun kok lama-kelamaan pakai HP semakin sering dan semakin sulit untuk dikendalikan, Ibu Alfi. Apakah Ibu tahu media sosial apa yang paling sering digunakan oleh Arafah, Bu? Kalau yang paling saya lihat itu TikTok, Instagram. Selain itu juga sering ngobrol melalui grup chat dengan teman-temannya. Kadang saya lewat depan kamar, saya mendengar suara video yang terus menyala. Berarti media sosial sudah menjadi bagian yang cukup besar ya dalam kesehariannya ya, Bu? Iya, Bu, benar sekali. Bahkan saat makan bersama keluarga pun kadang tangannya masih main HP. Saya harus beberapa kali mengingatkan agar fokus makan terlebih dahulu. Bagaimana sih, Bu, respon Arafah ketika diingatkan di rumah? Biasanya dia bilang, "Iya, Bu, iya, Bu, iya, Bu." Tetapi beberapa menit kemudian kembali melihat HP. Kadang saya merasa seperti berbicara berulang-ulang mengenai hal yang sama, Ibu Alfi. Baik, saya bisa memahami perasaan Ibu Nulis. Jadi ketika orang tua merasa sudah sering mengingatkan, tetapi perubahannya itu belum terlihat, tentu saja bisa menimbulkan masalah dan frustasi pada ibu. Betul sekali, Ibu Alfi. Kadang saya sampai bertanya-tanya apakah nasihat saya masih didengar atau tidak begitu. Lalu bagaimana dengan waktu tidur Arafah, Bu? Itu yang paling membuat saya khawatir, Ibu. Kadang sampai jam 1 malam lampu kamarnya masih saja menyala.
pernah saya bangun sekitar jam 2 karena ingin ke kamar mandi. Ternyata saya melihat cahaya dari kamarnya masih saja menyala, Bu. Apakah Ibu Nuris pernah melihat secara langsung apa yang sedang dilakukan saat itu? Sering, Ibu Alfi. Biasanya sedang melihat video, scrolling media sosial, atau mengobrol dengan teman-temannya di grup seperti itu, Bu. Setelah tidur larut malam seperti itu, bagaimana kondisi Arafah keesokan harinya, Bu? Dia itu sangat sulit sekali dibangunkan. Kadang saya memanggil berkali-kali, bahkan pernah saya membangunkannya hampir setengah jam. Akibat pagi hari sering terburu-buru dan suasana rumah menjadi tidak nyaman karena kita cekcok setelah itu, Bu. Ketika itu terjadi, apa yang biasanya Ibu Nuris rasakan? Kesal, Bu. Jujur, saya sering sekali kesal. Saya sudah merasa mengingatkan dari malam hari tetapi tidak didengarkan. Akhirnya pagi harinya saya ikutan emosi. Jadi selain merasa khawatir, Ibu juga sering merasa lelah karena harus menghadapi situasi yang sama berulang kali, ya, Bu? Benar, Ibu. Kadang saya merasa capek secara fisik maupun pikiran dan batin. Lalu selain masalah tidur dan penggunaan HP, apakah ada perubahan lain yang mulai terlihat dari Arafah? Ada, Bu. Nilainya mulai menurun. Beberapa guru juga menyampaikan bahwa tugas-tugasnya sering sekali terlambat dikumpulkan. Lalu bagaimana reaksi Ibu ketika mengetahui hal tersebut? Saya sangat kaget sebagai ibunya, karena sejak SD sampai SMP, Arafah termasuk anak yang bertanggung jawab terhadap tugas sekolahnya, Bu. Jadi ketika mendengar ada tugas yang terlambat, saya benar-benar kaget dan terkejut. Gak nyangka aja, Arafah gitu loh, Bu. Apakah Ibu Nuris sendiri sempat berbicara dengan Arafah mengenai hal itu? Pernah ya, Bu. Dia mengatakan bahwa tugasnya banyak dan kadang merasa kelelahan. Tetapi saya melihat salah satu penyebabnya juga karena waktunya banyak habis untuk bermain media sosial, HP-an terus. Terus bagaimana perasaan Ibu ketika melihat perubahan tersebut? Saya ingin memahami apa yang benar-benar Ibu rasakan sebagai seorang ibu. Jujur saja, Bu, saya sangat merasa sedih. Kadang saya merasa seperti kehilangan anak saya yang dulu. Dulu Arafah sering duduk bersama saya di ruang keluarga. Dia suka bercerita tentang sekolah, teman-temannya, bahkan hal-hal kecil yang terjadi dalam sehari-hari. Sekarang lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, Ibu. Yang membuat saya sedih bukan hanya nilai sekolahnya yang menurun. Saya merasa hubungan kami yang semakin jauh. Kadang saya ingin mengajaknya bicara, tetapi dia terlihat tidak tertarik. Kadang saya mengetuk pintu kamarnya hanya untuk bertanya bagaimana harinya, tapi
Jawabannya sering sekali singkat. Jadi yang paling membuat Ibu Nuri sedih itu bukan hanya perubahan perilaku Arafah saja ya, tetapi juga perubahan kedekatan hubungan antara Ibu dan Arafah. Iya Ibu, itu yang paling berat buat saya. Kadang setelah semua orang tidur, saya berpikir sendiri. Saya bertanya-tanya, apakah saya melakukan kesalahan sebagai orang tua? Apakah saya kurang memberikan perhatian? Apakah saya terlalu keras? Banyak sekali pertanyaan yang muncul di pikiran saya, Ibu Alfi. Baik. Dari apa yang Ibu ceritakan, di sini saya melihat bahwa Ibu sangat menyayangi Arafah dan sangat peduli terhadap perkembangannya. Nah, perasaan sedih dan khawatir yang muncul menunjukkan bahwa hubungan tersebut sangat berarti bagi Ibu. Saya hanya ingin dikembalikan menjadi lebih teratur dan lebih dekat dengan keluarga, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Nuris. Saya sangat menghargai keterbukaan Ibu hari ini. Saya bisa merasakan betapa besar kepedulian Ibu kepada Arafah. Sebelum kita membahas strategi yang bisa dilakukan, saya ingin menggali sedikit lagi mengenai upaya-upaya yang selama ini sudah Ibu lakukan di rumah agar saya dapat memahami situasinya secara lebih lengkap. Baik Ibu Nuris, terima kasih sudah menceritakan kondisi Arafah dengan sangat terbuka. Informasi yang Ibu sampaikan sangat membantu saya untuk memahami situasi yang sedang terjadi. Nah, dari hasil pembicaraan kita, saya melihat bahwa permasalahan yang dialami Arafah itu tidak hanya berkaitan dengan penggunaan media sosial yang berlebihan, tetapi juga berkaitan dengan pola komunikasi dalam keluarga, pengelolaan waktu, dan kedisiplinan belajar yang mulai menurun. Iya Ibu, setidaknya saya ceritakan semuanya. Saya juga mulai menyadari bahwa mungkin selama ini saya terlalu fokus pada handphonenya, tetapi kurang memperhatikan cara saya berkomunikasi dengan anak saya. Itu pemahaman yang sangat bagus, Bu Nuris. Banyak orang tua di luar sana yang berpikir bahwa masalah utama itu ada pada HP. Padahal seringkali yang perlu diperbaiki terlebih dahulu adalah hubungan dan komunikasi antara orang tua dengan anak. Jadi ketika komunikasi itu membaik, biasanya anak itu akan jadi lebih mudah menerima arahan atau jadi lebih nurut ke orang tuanya. Berarti saya harus mulai dari diri saya terlebih dahulu ya Bu? Betul sekali Ibu, karena sebagai orang tua, Ibu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap suasana di rumah. Nah, oleh karena itu, strategi pertama yang ingin saya sarankan ke Ibu adalah memperbaiki pola komunikasi Ibu dengan Arafah. Baik Ibu. Baik, mulai sekarang ketika Ibu ingin menegur atau mengingatkan Arafah, usahakan dilakukan dalam kondisi emosi yang stabil. Saya paham bahwa sebagai orang tua, melihat anak mengabaikan tugas sekolah tentu akan membuat kita jadi kesal.
Namun ketika nasihat disampaikan dalam kondisi marah, anak itu biasanya tidak lagi fokus pada isi pesan yang kita sampaikan. Mereka justru lebih fokus pada nada suara dan kemarahan yang mereka rasakan. Saya memang sering menegur saat saya merasa kesal, Ibu. Itu hal yang wajar, Bu. Namun, untuk kedepannya, bisa dicoba memberi jeda terlebih dahulu. Misalnya, ketika Ibu melihat Arafah bermain HP terlalu lama, jangan langsung dimarahin. Ambil waktu sebentar, beberapa menit, untuk menenangkan diri. Kemudian, Ibu bisa ajak berbicara dengan nada yang lebih tenang. Baik, Ibu, saya akan mencobanya. Nah, selain itu, Ibu juga bisa usahakan menggunakan kalimat yang menunjukkan kepedulian, bukan tuduhan. Jadi misalnya, daripada Ibu mengatakan, kamu malas belajar karena main HP terus. Nah, lebih baik Ibu mengatakan, Ibu khawatir kamu kelelahan karena tidur terlalu malam dan juga sekolahmu jadi terbengkalai. Seperti itu, Bu. Oh, jadi fokusnya pada rasa khawatirnya ya, Bu? Betul sekali, Bu. Karena ketika anak mendengar kekhawatiran orang tua, mereka cenderung merasa diperhatikan. Jadi sebaliknya, ketika mendengar tuduhan, justru mereka itu cenderung membela diri. Saya baru memahami perbedaannya sekarang, Bu. Bagus sekali, Bu. Nah, strategi kedua yang ingin saya sarankan adalah membuat aturan penggunaan HP yang lebih jelas dan konsisten lagi. Selama ini sebenarnya saya pernah membuat aturan, tetapi tidak bertahan lama, Ibu. Kalau menurut saya, salah satu penyebabnya itu mungkin karena aturan tersebut belum dibuat melalui kesepakatan bersama. Nah, remaja itu biasanya lebih mudah menerima aturan jika mereka dilibatkan dalam proses pembuatannya. Maksudnya bagaimana ya, Bu? Nah, misalnya nanti malam, Ibu bisa mengajak Arafah untuk duduk bersama, lalu Ibu bisa jelaskan bahwa tujuan aturan tersebut bukan untuk menghukumnya, melainkan untuk membantu kesehatan, waktu istirahat, dan prestasi belajarnya. Jadi saya perlu menjelaskan alasannya terlebih dahulu ya, Ibu Alfi. Betul sekali, Ibu. Anak remaja itu biasanya lebih mudah menerima aturan ketika mereka memahami alasan dibalik aturan tersebut. Baik, Ibu. Kemudian, buat aturan yang sederhana dan lebih realistis. Jadi misalnya nih, mulai pukul 8:30, HP disimpan di luar kamar. Setelah itu, Arafah dapat mempersiapkan kebutuhan sekolah untuk besok dan bisa beristirahat lebih awal lagi. Kalau
Arafah menolak, bagaimana ya Bu Alfi? Nah, jika Arafah menolak, Ibu tidak perlu langsung berdebat dengan Arafah. Ibu bisa dengarkan terlebih dahulu alasan yang ia sampaikan. Setelah itu, ajak Arafah untuk mencari jalan tengah yang tepat, mengarah pada tujuan yang sama, yaitu mengurangi penggunaan HP pada malam hari. Baik Ibu. Dan yang tidak kalah penting adalah konsistensi. Nah, banyak nih aturan gagal bukan karena aturan yang salah, tapi karena penerapannya yang berubah-ubah. Sepertinya itu yang sering terjadi di rumah kami, Bu Alfi. Bisa jadi Bu, misalnya hari ini aturan diterapkan, tapi besoknya dilonggarkan karena Ibu merasa kasihan. Nah, akibatnya anak akan menjadi bingung dan menganggap bahwa aturan tersebut tidak benar-benar penting. Benar juga ya Bu. Nah, untuk strategi yang ketiga adalah memberikan apresiasi terhadap perubahan positif sekecil apapun. Kalau apresiasi itu seperti memberi hadiah ya Bu. Tidak selalu Bu, banyak orang tua itu berpikir apresiasi itu harus berupa barang atau uang. Padahal pujian yang tulus juga merupakan bentuk apresiasi yang sangat berarti bagi anak-anak. Contohnya seperti apa ya Bu, kalau boleh tahu? Misalnya nih Bu, ketika Arafah berhasil tidur lebih awal, Ibu bisa mengatakan, Ibu senang sekali melihat kamu tidur lebih cepat malam ini. Nah, jika ia mengerjakan tugas tanpa disuruh, Ibu juga bisa mengatakan, Ibu bangga sekali karena kamu bertanggung jawab terhadap tugas sekolahmu. Nah, seperti itu Ibu. Kelihatannya sederhana ya Bu. Iya Ibu, memang kelihatannya itu sederhana, tetapi dampaknya itu sangat besar. Anak yang merasa dihargai biasanya itu lebih termotivasi untuk memperhatikan perilaku positif. Saya jarang melakukan itu Bu. Biasanya saya lebih sering menegur ketika ada kesalahan. Itu juga sering terjadi pada banyak orang tua karena fokus kita itu biasanya hanya tertuju pada masalah, padahal perilaku positif juga perlu diperhatikan agar semakin sering muncul. Baik Ibu, saya akan berusaha lebih memperhatikan perubahan-perubahan kecil yang dilakukan oleh Arafah. Lah, nanti kalau kalian bagus sekali Ibu. Nah, selain itu saya juga menyarankan agar keluarga bisa mulai memiliki waktu bersama tanpa HP. Maksudnya seperti waktu khusus keluarga ya Bu? Betul sekali, tidak perlu lama, misalnya 20 sampai 30 menit saja setiap malam untuk makan bersama, mengobrol,
atau sekedar berbagi cerita tentang kegiatan hari ini. Sepertinya sudah lama kami tidak melakukan itu, Ibu Alfi. Nah, momen seperti itu dapat membantu memperbaiki hubungan yang sempat renggang antara ibu dengan Aropa. Saya setuju sekali, Bu Alfi. Terakhir, saya ingin mengingatkan bahwa perubahan perilaku itu tidak terjadi dalam 1 atau 2 hari. Jadi, apabila nanti masih ada penolakan atau kesulitan dari Anda, jangan langsung merasa gagal. Kadang saya memang berharap hasilnya cepat terlihat. Itu sangat wajar, Bu. Namun, dalam proses pendampingan anak, kita juga perlu memberi waktu. Yang terpenting adalah adanya langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Baik Ibu, saya merasa lebih memiliki gambaran tentang apa yang harus dilakukan saya sekarang. Alhamdulillah, saya juga melihat Ibu memiliki komitmen yang besar untuk membantu Aropa. Itu merupakan modal yang sangat penting. Terima kasih banyak Ibu Alfi. Penjelasan Ibu membuat saya lebih tenang dan tidak terlalu panik seperti sebelumnya. Sama-sama Ibu Nuris. Karena Aropa saat ini sedang menunggu di luar ruang BK, bagaimana jika sekarang kita mengajaknya untuk masuk? Tujuannya bukan untuk menyalahkan atau menghakimi Aropa, melainkan agar ia mengetahui kesepakatan yang telah kita rumuskan bersama tadi. Baik Ibu, saya setuju sekali. Kalau begitu, mari kita panggil Aropa untuk masuk agar kita dapat menyampaikan hasil konsultasi ini secara langsung kepada Aropa. Baik Ibu Alfi. Baik Ibu Nuris, kalau Ibu sudah siap, saya akan memanggil Aropa untuk masuk ke ruangan. Silakan duduk, Aropa. Terima kasih ya sudah bersedia hadir di sini. Ayo, masih duduk. Silakan duduk ya, Aropa. Terima kasih. Bagaimana kabarmu hari ini, Aropa? Ya Bu. Davi. Ya Bu doang. Alhamdulillah, Aropa. Sebelum kita mulai, Ibu ingin menyampaikan bahwa kamu tidak perlu merasa takut atau khawatir. Nah, pertemuan kita di sini bukan untuk menyalahkan siapapun. Tidak ada yang sedang dihakimi di sini. Tujuan kita hanya ingin mencari jalan
yang terbaik agar kegiatan belajar, hubungan dengan keluarga, dan keseharian itu bisa berjalan lebih baik lagi. Alhamdulillah baik, Bu. Tadi Ibu sudah berbicara cukup lama dengan ibu kamu. Dari pembicaraan tersebut, Ibu bisa melihat bahwa sebenarnya Ibu sangat peduli dan menyayangi kamu. Banyak hal yang disampaikan beliau karena rasa khawatir terhadap dirimu. Iya, Bu. Nah, sebelum Ibu Nuris menyampaikan hasil diskusi kami tadi, Ibu ingin mendengar sedikit dari Arofah. Menurut Arofah sendiri, bagaimana kondisi yang sedang terjadi akhir-akhir ini? Iya, Bu. Saya memang sering main handphone sih, Bu. Menurut Arofah, apa yang membuat penggunaan HP itu menjadi sangat sering? Iya, Bu, pernah. Lalu bagaimana perasaan Arofah ketika sedang menggunakan media sosial? Awalnya cuma untuk lihat-lihat video, Bu. Terus lama-lama jadi kebiasaan. Kadang saya juga ngobrol sama teman-teman. Take kedua. Senang sih, Bu. Kadang kalau capek setelah sekolah, saya merasa lebih santai. Jadi media sosial menjadi salah satu cara Arofah untuk menghilangkan rasa lelah setelah aktivitas sekolah seharian ya? Kalau dipikir-pikir, ya juga sih, Bu. Kadang saya niatnya cuma sebentar, tapi ternyata nggak kerasa udah lama. Menurutmu, apakah penggunaan HP tersebut pernah mengganggu kegiatan belajar atau waktu istirahatnya? Iya, Bu. 2. Arofah, sebelum Ibu membicarakan hasil bicara Ibu dengan Ibu Alfi, Ibu ingin mengatakan sesuatu terlebih dahulu. Apakah pernah sampai membuat tugas terlambat dikerjakan? Iya, Bu. Ibu ingin meminta maaf ke Arofah karena sering marah-marah dan berbicara dengan Arofah dengan nada tinggi dan membentak-bentak. Lalu bagaimana perasaanmu ketika melihat nilai atau tugas sekolah mulai menurun? Ibu sadar bahwa cara itu membuat kamu sangat tidak nyaman. Ibu terlalu fokus pada kesalahan kamu sehingga Ibu terlalu minim untuk mendengarkan penjelasan kamu. Berarti sebenarnya kamu juga ingin mendapatkan hasil belajar yang baik ya? Tapi percaya Iya, Bu, dulu. Ya, ulangi. 1, 2, 3. Iya, Bu. Tapi Arofah, percayalah, apa yang Ibu lakukan itu demi kebaikan Arofah. Ibu takut sekali Arofah gagal dalam belajar. Melihat nilai Arofah yang terus-menerus turun, itu adalah bentuk kekhawatiran Ibu terhadap Arofah. Bagus sekali, karena kamu bisa menyadari hal tersebut. Ibu, ya. Iya, Bu. Oke, mulai hari ini kita harus membuat komunikasi kita menjadi lebih baik, berbicara lebih tenang, dan saling mengerti satu sama lain. Iya, Bu. Nah, Ibu Nuris, mungkin sekarang saya persilahkan Ibu untuk menyampaikan hasil diskusi tadi yang sudah kita rumuskan bersama.
harus kita sepakati bersama. Aturan apa, Bu? Jadi Arafah, Ibu dan Ibu Alfi sudah membicarakan ini. Ketika nanti sudah 9:30 malam, HP harus dikumpulkan dan dijamakan. Jadi Arafah tidak membawa HP itu kembali ke kamar dan tidur bersama HP. Itu pertanyaan yang bagus, Arafah. Jika memang ada tugas sekolah yang harus diselesaikan menggunakan HP, tentu bisa dibicarakan terlebih dahulu dengan ibumu. Nah, yang penting penggunaannya itu jelas untuk belajar, bukan untuk bermain media sosial. 9:30. Lalu saya juga akan berusaha mengerjakan tugas lebih dulu sebelum bermain media sosial, Bu. Menurutmu, apakah aturan tersebut masih memungkinkan untuk dilakukan? Ibu, 2. Arafah, bagaimana perasaanmu setelah mendengar apa yang disampaikan oleh ibu tadi? Enggak terlihat. Saya senang, Bu, karena biasanya kalau membahas soal handphone pasti berakhir dengan marah-marah. Bagaimana perasaanmu ketika ibu tadi meminta maaf terlebih dahulu? Ibu senang mendengarnya, Nak. Kadang-kadang langkah kecil seperti meminta maaf dapat membuka jalan untuk memperbaiki hubungan. Oh, begitu ya, Bu. Itu komitmen yang sangat baik. Bagus sekali. Apakah ada hal lain yang ingin kamu lakukan juga? Alhamdulillah, Ibu merasa senang melihat kalian berdua bisa saling memahami dan mendengarkan satu sama lain. Nah, ini merupakan langkah awal yang sangat baik untuk melakukan perubahan bersama. Iya, Bu. Nah, apa yang akan kamu lakukan mulai malam ini? Alhamdulillah, Ibu merasa senang melihat adanya kesepahaman antara Ibu Nuris dengan Arafah pada pertemuan hari ini. Nah, kita sudah membahas permasalahan yang terjadi dan menyusun beberapa langkah yang akan diterapkan di rumah. Saya juga ingin mencoba tidur lebih cepat supaya tidak terlambat bangun pagi, Bu. Sebagai kesimpulan, Ibu Nuris akan berusaha membangun komunikasi yang lebih tenang dengan Arafah, lalu memberikan apresiasi terhadap perubahan positif, serta menerapkan aturan penggunaan HP secara konsisten. Nah, sementara itu, untuk Arafah bisa berkomitmen untuk membatasi penggunaan HP, menyimpan HP di luar kamar setelah pukul 8:30 malam, dan lebih disiplin lagi dalam belajar. Sebenarnya bisa sih, Bu. Allah, saya bersedia, Bu. Jujur, saya terkejut sih, Bu. Selain itu, Ibu berharap kamu bisa mengatur waktu belajar kamu. Tidak perlu berjam-jam dan berterus-terusan. Yang penting Arafah memiliki waktu untuk belajar. Itu. Iya, Bu. Setiap hari, Bu. Ya, Nak, setiap hari. Kalau ada tugas sekolah gimana, Bu? Bagus sekali. Ibu berharap komitmen ini dapat dijalankan bersama selama 2 minggu ke depan. Nah, jika ada kendala atau kesulitan, mungkin Ibu Nuris dapat menghubungi saya agar kita bisa mengevaluasi dan mencari solusi bersama. Iya, Bu. Saya akan berusaha menjalankannya. Bu, Siap, Bu. sambil berdiri. Siap, Bu.
Sama-sama, Ibu mengapresiasi keterbukaan dan kerjasama kalian selama proses konsultasi ini. Semoga komunikasi di rumah menjadi lebih baik dan Arofah dapat kembali disiplin dalam belajar. Baiklah, kalau begitu layanan konsultasi kita hari ini saya akhiri sampai di sini. Tetap semangat dan saling mendukung satu sama lain ya. Dan satu hal lagi nak, kalau Arofah ada masalah ataupun ada pikiran apapun, Arofah bisa cerita ke ibu. Kadang aku bingung Bu, harus cerita dari mana. Tidak apa-apa Arofah, mulai dari hal kecil saja. Ibu siap kok mendengarkan. Iya Bu. Selamat siang Ibu Arofah. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, hati-hati di jalan ya. Nanti saya antarkan Ibu. Hilang nggak? Baik, terima kasih sekali Bu Alfi atas arahan dan bantuannya hari ini. Saya jadi lebih memahami apa yang harusnya saya lakukan di rumah. Aku juga minta maaf ya Bu, selama ini sering membantah dan juga kadang membentak Ibu. Gak apa-apa nak, Ibu maafin kamu terus kan kamu anaknya Ibu.